Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDF Filiani dengan NIM 2212061049, Prodi Ilmu Komunikasi, Staf Empu Kuturan, Singaraja. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sinopsis insiden beserta amanat dari Kurma Purana. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Purana. Langsung saja kita ke sinopsis Kurma Purana. Kurma Purana adalah awatara kedua dari Dewa Wisnu, yaitu dalam bentuk atau dalam wujud Kurma Awatara atau kura-kura awatara. Asal mula atau awal mula terjadinya Kurma Purana adalah di mana ketika Dewa Wisnu akan membantu para dewa dalam mendapatkan tirta amerta atau tirta keabadian. Nah, jadi para dewa dengan para dewa lainnya itu sedang melakukan diskusi, istilahnya sekarang, yaitu melakukan diskusi di mana untuk mendapatkan tirta amerta tersebut. Lalu Dewa Wisnu memberikan sabda kepada para dewa untuk pergi ke lautan atau ke lautan yang bernama Samudra Susu atau lautan Kesir Marnawe, karena di dalam lautan tersebut adanya tirta amerta. Nah, singkatnya, pada saat itulah ketika mendapatkan sabda dari Dewa Wisnu, kemudian para dewa dengan segala caranya yaitu memikirkan hal apa saja yang perlu dilakukan. Nah, karena para dewa sudah mendapatkan petunjuk atau sabda dari Dewa Wisnu, maka para dewa memikirkan caranya untuk bagaimana bisa mendapatkan tirta amerta di Samudra Susu atau lautan Kesir Marnawe, karena lautan Kesir Marnawe tersebut sangat luas dan sangat dalam. Nah, lalu para dewa setelah berdiskusi ataupun melakukan perbincangan, yaitu mereka menemukan caranya dengan menggunakan Gunung Mandaragiri, di mana Gunung Mandaragiri ini merupakan gunung yang sangat besar, sehingga nanti Gunung Mandaragiri ini akan digunakan sebagai alat untuk mengaduk lautan Susu tersebut atau lautan Kesir Marnawe, karena wahyu atau sabda dari Dewa Wisnu ini memberikan contoh bahwa ketika lautan Kesir Marnawe itu diaduk, maka akan keluar tirta amerta tersebut. Nah, jadi ketika para dewa sudah mengetahui bahwa Gunung Mandaragiri ini akan dijadikan sebagai alat untuk mengaduk lautan samudra tersebut, lalu Dewa Indralah yang nantinya akan berada di atas atau di ujung Gunung Mandaragiri tersebut. Nah, hal ini diketahuilah oleh para raksasa, karena tentunya para raksasa juga berburu-buru untuk mendapatkan tirta amerta tersebut. Nah, kemudian ketika para dewa dan para raksasa sudah mengetahui, mereka bersiap-siap untuk melakukan atau memikirkan cara bagaimana memindahkan Gunung Mandaragiri yang sangat besar tersebut. Nah, jadi para dewa memikirkan dengan para raksasa bagaimana untuk memindahkan Gunung Mandaragiri tersebut ke lautan samudra agar tidak tenggelam. Nah, tentunya pasti gunung tersebut, Gunung Mandaragiri tersebut juga dipindahkan ke lautan akan tenggelam. Nah, di sanalah Dewa Wisnu merubah wujudnya atau menjelma sebagai kura-kura awatara atau Kurma Awatara, di mana dalam hal ini Kurma Awatara digunakan sebagai alat penunggang atau alat pembantu Gunung Mandaragiri tersebut agar tidak tenggelam. Nah, Gunung Mandaragiri diletakkan di atas punggung kura-kura awatara ini, lalu dibantu dengan naga basuki, di mana kepala naga basuki ini dipegang oleh para raksasa, yang dimana saat itu para raksasa mau bekerja sama membantu para dewa untuk mendapatkan
Tirta Amarta tersebut. Namun dengan kata lain, para raksasa juga membutuhkan Tirta atau juga mau mendapatkan Tirta Amarta tersebut. Nah, ekor naga Basuki inilah yang akan dipegang oleh para dewa, di mana naga Basuki ini melilit di Gunung Mandaragiri. Nah, sehingga nantinya ketika saling tarik-menarik, maka Gunung Mandaragiri ini akan berputar seperti seolah-olah samudera susu ini diaduk oleh Gunung Mandara tersebut. Nah, di atas puncaknya itulah Dewa Indra duduk sehingga Gunung Mandara tersebut tidak melayang ke atas. Nah, ketika lautan ini sudah diaduk, lalu keluarlah cairan-cairan hitam atau dimana semua lautan tersebut berubah menjadi hitam karena begitu kerasnya pengadukan lautan tersebut. Nah, ketika lautan tersebut sudah diaduk, maka semua hal atau semua binatang yang ada di laut tersebut terjatuh karena sebelum Tirta Amarta tersebut muncullah kembali yaitu cairan yang dimana cairan tersebut merupakan racun dari lautan tersebut. Nah, karena Dewa Siwa meminum cairan tersebut, maka Dewa Siwa berubah menjadi biru, tetapi Dewa Siwa tidak akan pernah mati. Nah, singkat cerita, kemudian setelah Tirta Amarta tersebut ditemukanlah oleh para dewa dan para raksasa. Nah, para dewa dan para raksasa inilah berebut di mana mereka merebutkan Tirta Amarta ini. Namun pada akhirnya karena sesuatu hal, jadi raksasa ini mendapatkan Tirta Amarta. Nah, singkatnya, Tirta Amarta inilah dibawa ke rumah raksasa, di mana saat itu mereka berhasil dan tidak ada satupun yang bisa menemukan Tirta Amarta. Nah, karena Tirta Amarta tersebut sudah dibawa oleh para raksasa, maka tentunya para dewa memikirkan cara bagaimana lagi untuk mendapatkan Tirta Amarta tersebut. Kemudian Dewa Wisnu menjelma kembali menjadi wanita cantik yang saat itu Dewa Wisnu kembali ke daerah raksasa tersebut. Para raksasa mengagumi kecantikan Dewa Wisnu karena penjelmaan Dewa Wisnu sebagai wanita cantik ini begitu cantik sehingga semua pun terkesima melihat Dewi tersebut. Nah, ketika para raksasa sedang asik dan tidak menyadari bahwa itu adalah Dewa Wisnu, nah Dewa Wisnu di sanalah mengambil Tirta Amarta tersebut untuk dibawanya kembali. Kemudian setelah perjalanan, nah ada dua raksasa yang mengetahui bahwa yang menjelma sebagai wanita itu adalah Dewa Wisnu dengan mengambil wujud sebagai seorang wanita cantik. Nah, dengan itulah para raksasa sangat marah dan di mana ada dua raksasa ini yang di mana mereka sangat sakti karena Tirta Amarta singkatnya sudah dibawa di kayangan di tempat para dewa, maka para dewa satu-satu melakukan berbaris untuk nanti meminum Tirta Amarta tersebut. Nah, raksasa yang sakti ini mengetahui bahwa Tirta Amarta tersebut sudah berada di sana. Lalu para raksasa yang dua sakti ini menjelma sebagai para dewa. Nah, kemudian para raksasa ini ikut berbaris di barisan para dewa untuk mengantri meminum Tirta Amarta tersebut. Namun, ketika pas pada saat bagian para raksasa tersebut akan meminum, nah para dewa mengetahui bahwa bahwa yang menjadi dewa itu adalah para raksasa yang menjelma. Nah, kemudian saat raksasa yang menjelma sebagai dewa itu meminum Tirta Amarta, maka Dewa Wisnu dengan kesaktiannya mengeluarkan cakra, yaitu untuk menebas leher dari raksasa yang menjelma sebagai dewa tersebut. Nah, tetapi karena Tirta Amarta ini sudah diminum dan sudah sampai di tenggorokan, nah jadi badan dari raksasa tersebut mati. Namun ketika dari leher sampai kepala, raksasa tersebut tetap hidup dan sekarang bisa disebut sebagai Kalerau.
Nah, maka itu raksasa yang ditebas itu bersumpah bahwa maka ada akan suatu hal di mana nanti dewa raksasa tersebut akan memakan sinarnya, yaitu sinar akan memakan bulan pada saat tertentu. Nah, jadi itulah singkatnya sinopsis mengapa Dewa Wisnu sebagai seorang atau menjelma sebagai Kurma Purana atau kura-kura Awatara. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai insiden. Nah, adapun insiden yang terjadi dalam Kurma Purana atau cerita dari kisah dari Kurma Awatara ini adalah bagaimana pertempuran para dewa dan para raksasa. Nah, untuk mendapatkan Tirta Amarta tersebut. Nah, adapun insiden selanjutnya yang terjadi dengan adanya Kurma Awatara ini berkelanjutan pada penjelmaan Dewa Wisnu ke awatara berikutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di sinopsis, seperti yaitu penjelmaan Dewa Wisnu sebagai dewi yang cantik, dan itu akan berkelanjutan ke penjelmaan Dewa Wisnu ke awatara selanjutnya. Nah, adapun amanat yang dapat kita ambil dalam kisah Kurma Purana atau kura-kura Awatara ini, yang dimana sering disebut sebagai Kurma Awatara, adalah dimana kita bisa mengambil bahwa apapun kejahatan dan kebaikan tentunya akan selalu kebaikan itu yang menang. Seperti di cerita Kurma Awatara, nah, kejahatan para raksasa yang dimana para raksasa itu adalah dominan yang jahat ya, tetapi dia tetap berusaha untuk mengambil hal-hal yang dia inginkan. Memang kejahatan akan kelihatan menang terlebih dahulu, tetapi percayalah bahwa kebaikanlah yang akan selalu menjadi pemenang. Jadi tentunya itu merupakan suatu amanat yang dapat kita petik dari dalam sebuah Kurma Purana ini. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Santi.